Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan analisis marketing dan perilaku nasabah. Analisis marketing atau pasar, pengertiannya yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar menyangkut lokasi pasar, luas pasar, sifat pasar, dan karakteristik pasar. Dengan analisis pasar dapat diketahui pula siapa saja yang membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa tersebut dibutuhkan, dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan para konsumen. Selanjutnya, ruang lingkup analisis pasar. Setelah memahami tentang pengertian analisis pasar, maka selanjutnya yang akan dipelajari adalah ruang lingkup analisis pasar. Ketika kita akan memasarkan sesuatu produk perusahaan, maka sebelumnya kita harus melakukan analisis pasar. Analisis pasar sendiri merupakan bagian penting dalam prosedur yang dijalankan oleh perusahaan. Dengan adanya analisis pasar, manajer pemasaran dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan para konsumen atau para pembeli barang dan jasa. Kita masuk ke jenis-jenis perilaku konsumen. Secara umum ada dua jenis konsumen, yaitu konsumen rasional dan konsumen irasional. Keduanya memiliki ciri-ciri tertentu yang membuat keduanya mudah dikenali. Selanjutnya ada hubungan perilaku konsumen dan konsep pemasaran. Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, kita harus memahami apa yang konsumen pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan, serta kejadian apa yang mempengaruhi pemikiran konsumen. Strategi pemasaran bukan hanya disesuaikan dengan konsumen, tetapi mengubah apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh konsumen tentang diri mereka sendiri, tentang berbagai macam tawaran pasar, serta situasi yang tepat untuk pembelian dan penggunaan produk. Nah, selanjutnya model of buyer behavior atau model perilaku nasabah. Pengertian perilaku nasabah atau konsumen merupakan tindakan-tindakan yang terlibat secara langsung dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan membuang sesuatu produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Memahami perilaku konsumen dari pasar sasaran merupakan tugas penting dari faktor-faktor tersebut, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Perbedaan antara dua faktor tersebut dalam manajemen pemasaran yaitu faktor internal lebih dahulu terjadi sesudah pengenalan, sedangkan faktor eksternal yang terus-menerus untuk keputusan yang pada saat masa datang. Selanjutnya ada partisipan in the business buying process. Ada banyak yang terlibat dalam pasar organisasi. Ada banyak pihak yang terlibat dalam pasar organisasi. Webster and Wine menamakan unit pengambil keputusan pada pasar organisasi adalah sebagai pusat pembelian atau buying center. Pusat pembelian terdiri atas sesama individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang memiliki beberapa sasaran umum yang sama dan bersama-sama menanggung risiko yang timbul dari keputusan tersebut. Buying center terdiri atas semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembelian, yaitu 1. Inisiator, 2. Influencer, 3. User, 4. Decider, 5. Approver, 6. Buyer, dan 7. Gatekeeper. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar bisnis dalam membeli. Terdapat 4 faktor yang penting dalam keputusan pembelian produk dan jasa bank syariah, yaitu faktor lingkungan, faktor organisasi, faktor antar individu, dan faktor individu. 1. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku nasabah bank syariah. 2. Faktor organisasi yang berupa tujuan organisasi, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan sistematis. 4. Adapun faktor-faktor yang mendorong bisnis internasional antara lain: 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang jasa di luar negeri atau pasar asing. 2. Untuk memperoleh manfaat-manfaat tertentu antara lain
memperoleh tenaga kerja murah, lebih dekat dengan sumber bahan baku, memperoleh tanah yang lebih murah, menghindari hambatan perdagangan berupa tarif, dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintahan suatu negara yang berupa menarik investor dari luar negeri. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang masih belum dipahami, mohon dikomen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.